teman-teman, sekarang gue udah di kampung Inggris. Lagi mau belajar sebulan bersama kawan-kawan tuh, berdua orang. Nanti kita akan lihat keseruan di sini kayak gimana aja. Jangan lupa ikutin terus vlog gue di sini. Oke, thank you. Kampung Inggris. Jadi sekarang kita mau potong dari gondrong mau ke botak. Di degradasi mas ya, kayak gitu ya. Di French crop. Apa nama? French crop. French crop. Ya pokoknya begitulah, biar nanti nyampe Papua, biar kita tahu segondrong apa nanti. Jadi jangan ketawa ya kalau misalkan apa namanya, aku nggak berkumis. Tara. Lu lihat tahu. Ya, ya. Yang ini iki. Terus gondrong, ya kan? Ntar habis ini 6 bulan lagi di Molet. Lebih dari 6 bulan deh di Molet. Kayak Takia Genjer. Takia Genjer. Lagi gini udah cukup aja. Siap. Ini nih ya berarti yang habis ya, udah terlanjur dianur. Nggak apa-apa, botak juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi gitu aja lah. Biar hemat sampo. Ya, gitu. Harusnya aku dari Aceh kemarin ini di apa namanya botak, cuman nggak kepikiran dari Aceh. Ya si Doi juga bilang cukur lah pendek rapi. Ya aku pengen sekarang botak, aku bilang. Tapi botak juga mikir-mikir botak. Aduh nanti nggak pede lah tarik kelas. Mumpung sekarang teman-temanku belum banyak yang ketemu anak-anak baru. Kan Senin kan mulai kelas. Belum pernah datang mereka, baru 2 orang dokter datang. Selebihnya anak lama. Nanti kalau dari udah kenal terus aku di botak lucu, ntar dia pada ketawa mereka. Pastilah. Lah iya toh, mendingan jangan botak. Oh udah biasa ya kan dari botak gitu. Dia terapinya dari mana ya? Jadi dari Aceh. Aceh udah nyampe sini. Ini titik terjauh dari Aceh. Besok rencana masih tahu Tulungagung, Malang, Banyuwangi, ke Baluran, baru ke Bali. Gitu. Bali, Lombok, NTB, NTT, Sumbawa, Sumba, baru ntar rencana Kalimantan, Sulawesi, baru Papua. Kalau aku dulu juga pernah sering kayak gitu jalan-jalan Kalimantan, Kaltim tadi. Pernah kemana ke Kaltim? Kaltim, daerah Samarinda. Oh iya Samarinda. Terus ke Sumsel, Sumatera Selatan. Tapi itu backpackeran juga enggak? Apa ini? Bukan. Ya. Oh, jalan pesan. Oh, kalau aku memang backpackerannya ya kalau jauh ya naik bis, kalau dekat-dekat numpang. Karena kan budget sendiri kan, belum ini. Sama aku juga sekarang memang lagi bikin konten YouTube mas. Oh, Memang YouTube gitu. Ya itu tapi belum menghasilkan duit, masih berjuang. nanti dari AdSense. Yes, monetize. Ya, monetize. Aman kan sambil ngobrol kan? Aman. Ntar tinggal cukur-cukur gitu aja ya. Lah berarti dulu ada sekolahnya juga enggak barbershop? Ada, inian kalau barbershop tuh banyak kan ada sekolahnya. Berapa tahun? Gak nyampe 1 tahun, kalau 1 bulan itu udah istilahnya ya, belajar tekun tuh gak bisa kok. Duluan barbershop atau salon? Calon, Baru ke barbershop. aku lebih dominan dulu ke perawatan rambut agar kita lebih tahu jenis rambutnya. Lah kalau jenis rambut ini jenis rambut apa? Ini kan pertama ikal, Ikal satu, kering ya? kering. Berarti masnya udah berapa tahun kayak gini? Aku baru kok. Baru buka ini maksudnya? Aku ikut pelatihan di sini masih ikut orang, istilahnya masih Ini, barber ini? Belum punya sendiri? punya sendiri. Berarti masih digaji berarti? masih digaji. Tapi pertama aku nggak suka ada bos di sini. Jadi? Ya biar aku aja yang handle. Oh, jadi bagi hasil gitu? Apa terima gaji? Terima gaji lah. Terima gaji lah ya? Tapi masih yang ngelola gitu ya? Kebetulannya pertama aku nggak suka ditunggu. Karena kenapa? Aku nggak bisa bebas dalam berkarya. Oh pengennya berkarya gitu, karena berarti kepuasan ya? Nah, emang kepuasan emang. Nggak cuma ngejar duitnya doang berarti? Soalnya aku ngeliat potongan yang bagus tuh asik. Lah kalau cuma ngincar kepuasan mah, ngincar duit mah ya udahlah, Nah. terserah pelanggan gitu.
Pertama bosku ngincar duitnya, kedua aku ngincar kepuasan. Ya udah, cari kepuasan sambil cari duit. Berarti bosnya juga punya, selain ini punya lagi yang lain? Cabang? Enggak, dia baru ini. Tapi masih yang jaga gitu ya? Tapi mungkin dia punya usaha lain lagi kali ya? Apa? Punya usaha lain lagi dia enggak? Ada. Oh. Kalau ginian emang budgetnya berapa sampai ke sana kira-kira? Nggak tahu, pokoknya aku udah habis lebih 5 juta lah pokoknya sampai sini. Dari sini. Udah habis hampir 5 juta lebih. Lebih 7 juta mungkin ada. Botak. Kalau botak, kalau ikal pen gitu kan kayaknya kan lucu di ujung itu kan jelek gitu ya, di ujungnya kan jelek gitu kalau ikal. Tentunya. Tapi ya mau gimana lagi Tapi kalau udah agak panjang, ya kayak gitu, gondrong. mulai aja sekalian. Ya kalau pas lagi pendek gini kan kayaknya entar gini lucu nih, ujung-ujungnya jelek. Tapi ya ini kan buat kenangan juga. Aku sebenarnya botak juga udah pernah sampai tadi udah 0, sekian itu udah pernah. Hampir pelontok udah pernah. Cuman udah lupa rasanya. Udah berapa tahun sini Mas? Barunya berapa tahun atau berapa bulan? Ini baru Februari buka. Oh, baru Februari. Lalu kan salon di Jember, terus di Jakarta. Oh, pernah Jakarta juga? Iya, Jakarta Selatan. Di mana Jakarta? Kuningan. Oh iya. Aku ya orang sana. Aku Oh, gitu. Depok itu kan di Jaksel sana. Di Jaksel di Jawa Barat sana. Tapi kalau aku main ke Jakarta gitu. Jadi aku lumayan hafal daerah situ. Oh. Nah, tapi aku ya bahasa Jawa Timuran bisa. Oh, berarti saya bahasa Jawa ya, Bisa bahasa umumnya lah. umumnya. Nek. Oh, untuk bahasa Halusnya Jawa Tengah enggak? Enggak bisa balasnya aku. Tapi Ngerti. paham. Tahu. Soalnya agak susah ya karena enggak terbiasa. Kalau Jawa Timuran kan masih agak gampang. Karena temanku dulu banyak orang Jawa Timur. Jadi kalau ngomong itu ya, tapi kalau di sini sih nggak ketemu ya, kampung-kampung tuh nggak ketemu. Oh gitu. Anda ngerti Jawa Timur kon-kon ya? Kon-kon. Kon-kon. Itu gak nyala. Jelek alatnya. Uang aja besok. Gak usah ngalaku. Ya itu dari sini. Itu punyanya bosnya. Oh. Lah kalau kayak buka barbershop gini bisa berapa Mas? Kalau misalnya apa? Dari nol, biaya berapa ini? Total. Dari nol budget Kalau misalnya mau buka nih, misalnya Masnya mau buka 20 juta, terus sama kontrakannya enggak? ya. Sama alat semua ya? Alat semua nyusul katanya. Kalau di total semuanya sekitaran 25-an. 25 juta. Tapi kalau prospek barbershop ini menjanjikan nggak sih sebenarnya? Menurut Selama Mas? rambut masih tumbuh, barber gak pernah mati. Nggak pernah mati. Tapi nggak semua sepi bola tapi nggak mati. Udah itu aja. Tapi boleh mati gak bisa. Selama masih ada rambut ya. Tapi memang tidak semua orang juga akan ke barbershop kan. Mungkin karena orang yang suka bergaya rambut. Nah, Kalau yang cuma sekedar potong ya itu pangkas. angkas kayak saya pangkas aja lah, suwet. Kau cuma pengen rapi kok, tak pengen style. Kalau barber, dulu aku juga mikir ya, kalau barber sama pangkas bedanya apa sama potong rambut juga. Ternyata setelah saya mendalami, ya tahuan dari situ. Oh, barber lebih ke kitanya, lebih ke stylish, lebih ke gradasi, lebih ke bentuk dari potongan tersebut. Tapi kalau untuk ke pangkas ya, mereka lebih dominan ke waktu. Mereka kerja waktu, Cepet ya. main cepet. Dan aku jujur aja nggak suka. Ya karena kan beda, targetnya Potongannya beda. udah jadi bagus. Padahal rambut orang ya. Hmm. Kalau masa kan pengen rambutnya bagus nih, senang gitu kan. Soalnya apa? Mereka walaupun ditutup juga gak bisa ngapain, masnya. Potongan cuma 8.000, mas pengen bagus. Kenapa gak di barber? Pasti bilangnya kayak gitu.
Sekarang udah lumayan mahal kok. 20 paling enggak. Nah, Balik lagi botak. Karena kepala kita lonjong yang cuman kayak gitu, lonjongnya di atasnya kan panjang gitu. potongan menyesuaikan kepala, bukan kepala yang menyesuaikan potongan. Nek potongan kayak kepala aku ini cocoknya rambut apa selain mau mulet tadi? Cocoknya Gondrong aja sekalian, itu bagus untuk rambutnya ikal daripada pendek ya? daripada pendek. Dan sekarang juga banyak kok orang yang rambutnya lurus yang dikeriting itu banyak kok. Oh iya. Karena bosan lurus kali ya. Mungkin karena dia yang pilar aja. Dulu karena saya mikir, aku tuh pengen lurus cuman ternyata rambutku nggak mendukung ya. Rambutnya ikal ya. Kebanyakan orang yang habis dilurusin rambutnya itu nyesel. Laki, Disemutin maksudnya. kebanyakan nyesel. Pertama kenapa? Tumbuhnya itu seperti rambut semula. Ya memang, nah, karena aku juga pernah smoothing memang. Sama aja kok. Kedua, kadang hasilnya tak sesuai ekspektasi. Dan kalau dari smoothing itu kan lemes diri dia kadang. Tapi pas sudah lagi agak kering-keringnya tuh ngembang lagi. Jelek malah. Aku dulu pernah smoothing itu. Habis berapa? Gak tahu lupa berapa ratus waktu di Kalimantan dulu. Pengen pernah smoothing gitu. Ternyata ya gitu-gitu aja. Sama. Aku dulu punya mindset juga, oh kalau aku rambut udah panjang aku yang smoothing. Tapi aku balik lagi. Udah, nggak usah smoothing-smoothingan. Rambutku aja udah banyak yang pengen. Iya. Rambutku mas, kalau udah panjang itu kayak cewek. Muka aku. Masa? Kalau udah gondrong gitu? Gak percaya ya? Mungkin cocok gitu kalau pakai layer. Nih. Berarti sempet gondrong. Sampai gondrong. Dan hasilnya kayak gini. Itu nggak pakai filter kan? Cuma pakai flash. Gimana orang gak caper udah kayak gitu bro? Layer kayak cewek ya. Iya. Itu cuma ada flash tuh di sini nih. Dan akhirnya ya jadinya kayak gitu. Kalau gondrong itu, berarti sempet segitu? Sempet? Aku potong karena teman-temanku banyak yang ngajak aku jalan. Malu ya? Bukan malu, ya kali aku dikira cewek. Ntar malah digodain. Ya pasti. Ya ampun dah pikirmu. Oh di sini mah habis ntar di atasnya lagi ditipisin lagi gitu ya? Ya. Biar ada dekorasinya ya. Mungkin teknik potong kayak gini bakal apa ya? Bakal beda setiap barber. Setiap orang pasti beda gitu ya? Setiap orang teknik potongnya selalu beda. Soalnya mereka nggak bisa plagiat ke potongan orang. Maksudnya gini, kita diajarin A, kadang kita buatnya C. Seharusnya kan kita ngelakuin B, tapi kita bakal bisa yang C. Itu ada potongan kayak gitu. Nggak bisa dipatok harus itu kayak gini, harus sama persis. Tapi hasilnya sama. Cuman caranya beda gitu? Caranya beda. Banyak jalan di Roma, ya. Iya. Benar sih kalau itu mah. Dan kalau kita dipaksa mas, kamu harus pakai cara ini, bisa kita ngikutin, tapi hasilnya beda. Berarti juga masnya waktu diajarin nggak begini caranya? Beda. Beda. Ada caranya step-stepnya gitu ya? Tapi aku lebih nyaman pakai cara ini, ya udah. Terus sama kayak main ukulele. Aku kan suka main ukulele, ya kocokanku beda sama yang pengamen. Ya kocokanku begini, kocokanku tuh. Kalau pengamen kan ada gitu kan, kalau aku beda. Ada nadanya sendiri. Ya, cuman aku nyamannya begitu kok. Karena aku otodidak, jadi hitungannya tuh nggak belajar dari mereka, aku otodidak.
Kalau kayak gini nanti dikrik lagi nggak? Nggak. Nggak dikrik lagi, Nggak. nggak dikrik lagi kan? Nggak dikrik. Ini kan bawahnya kelihatan mas udah tipis ya, udah nol ya, masih bisa dipotong lagi. Kayak gitu aja. Jadi bawahnya nol kayak gini masih bisa dipotong lagi. Ini shaving. Masa yang tahu lah istilah itu aku nggak tahu. Ini buat kenangan, besok oh di sini ketemu ini, oh di sini ketemu ini. Ini waktu potong di sini. Ya, aku biar hemat sampo juga udah habis. Aku memang ini dari awal mau potong, sebenarnya mau botak. Ya, cuman ya pikir-pikir lagi kalau botak mungkin nanti agak kurang pede gitu. Nah, bakal kurang beda bakalan jadinya ya. Ya takutnya nanti tawa-tawain sama teman-teman. Pasti namanya orang itu pasti ada sifat ketawa. Kita lihat Pasti. botak itu kalau nggak biasa itu kayak jadi kubus aja kita lihat tawa-tawa kan. Tapi lama biasa kok. Dulu masa belajar berapa bulan kalau kayak gini barbershop? Barbershop aku 2 bulan. 2 bulan itu belum bisa. Kita cuma bisa teori. 2 bulan tuh. 2 bulan. Gak ada ceritanya barbershop habis kelas langsung pinter, gak ada. Kita kejar jam tayang. Dengan cara ikut sama orang. Ikut sama orang. Berarti dulu masih semakin banyak kita potong orang, semakin ini. pinter ya. Berarti itu juga potong rambutnya juga lama berarti ya prosesnya. Nggak langsung kayak gini ini kan cepet nih udah biasa. Udah biasa. Dulu masih kaku, keringat dingin keluar apa macet. Iya serius. Lah iya pasti. Kalau orang yang tak puas kayak gimana? Nah, belum yang dikomplain, belum yang apa macam. Pernah berarti gitu? Pernah. Akhirnya gimana? Akhirnya gitu kalau kamu orang. Gentle. Mohon maaf. Mohon maaf untuk kepala. Padahal dia nggak puas gitu ya. Ada kata nih, saya pernah, walaupun kayak gini saya pernah ngakuin kesalahan. Gimana ya? Pertama kan dia itu orangnya diam. Dia. Mau nggak mau kan kita nggak bisa leluasa kan tahu apa yang mereka mau. Nah, jadi kita potong sesuai apa yang mereka ucapin. Tapi tahu-taunya apa yang mereka ucapin tuh nggak cocok di hati mereka sendiri. Lah iya. Nah, di situ salahnya. Saya ngakuin saya salah, soalnya apa? Saya nggak bisa memahami terlalu dalam apa yang mereka bilang. Dan dia sendiri sebenarnya juga salah karena dia nggak mau ungkapin apa yang mereka mau. Oh. Akhirnya gimana itu gitu? Ya aku tetap gentle, aku yang ngakuin salah, Minta maaf. minta maaf. Aku berani tanggung jawab. 2 minggu lagi Mas kesini, kan otomatis dari panjang, nggak usah bayar. Top di sini aku yang jaga, aku yang ngukur. Oh di sini juga pernah? Waktu buka-buka awal-awal itu ya? Aku yang jaga, aku yang motong. Otomatis pemasukan aku yang nanggung. Jadi mas gak usah sungkan, gak usah takut, datang aja ke sini. Tapi kalau di sini tuh nyewa masih murah nggak? Ini nyewa apa udah punya sendiri? Nyewa. Masih murah nggak sih? 15. Nyewa? Setahun? Mahal. Mahal ya? Ih mahal lah itu. Mahal lah. Belum sama listrik sama air kan? Oh air enggak ya? Kalau air enggak, tapi kalau listrik ya. Kotak gini doang apa kan? Mungkin karena Tapi listrik dilihat lagi, balik ke strategisnya. iya karena depan kampung Inggris toh. Satu itu. Sekarang aja saya lihat udah banyak yang mau buka ini, buka apa namanya? Sebelah ini. Ya, itu banyak. Kopi-kopi, apalagi tempat les. Tapi ini masih bisa bahasa Inggris nggak? Enggak, Nggak bisa. enggak ya istilahnya apa ya, sekedar tahu. Sekedar paham apa yang kita lakuin, tapi nggak mau bilang. Ribet. Aku punya bahasa Indonesia kok, udah cukup. Nah Jawa iso kan? Jawa aku lebih dominan ke ngoko atau bahasa keramanya. Ngoko. Ngapain yang kata gini mas? Kromo inggil. Ngoko halus, kromo halus. Bisa. Bisa. Oh, meskipun orang nanti Surabaya tadi ya? Bisa berarti kromo inggil kasih namanya? Kromo halus. Kromo halus ya? Kromo inggil itu ya biasa, omongan biasa.
Tapi kesannya lebih halus aja, lebih sopan gitu aja loh yang diterima. Tapi kalau kromo halus itu biasa dipakai ke bahasa perwayangan. Bisa mas ya? Bisa. Itu yang aku kuasai Mas. Kalau bahasa Jawa sehari juga bisa tapi kan? Bisa. Tapi kalau untuk Jawa keseharian itu jujur aja jarang banget sekarang aku ucapin. Soalnya lebih dominan ke bahasa Indonesia. Ya, karena orang sini juga banyak kan bahasa Indonesia tuh. Pertama itu, kedua ngelatih vokal, fasih atau enggaknya. Kan banyak kan orang Jawa menggunakan bahasa Indonesia itu logatnya masih ada Jawanya. Jawa iya. Nah, Nek aku yo. nah pertama aku ingin hilangin logat Jawa, bukan ingin kayak gimana, tapi aku emang pengen pure bisa bahasa Indonesia. Dan logatnya nggak Jawa lagi gitu. Nah, bukan Jawa lagi. Jadi orang nggak bisa ngeklaim kamu orang mana. Nah tapi kalau bisa ya bisa gitu kan. Bisa. Apalagi kromo halus ya. Kamu harus lebih paham. Dan mungkin nggak semua orang Jawa bisa kromo halus kan. Nah itu Belajar dari mana kromo halus? itu aku ajarin sendiri. Maksudnya apa tidak? Belajar sendiri. Lo ya? Pernah lihat wayang? Pernah. Nah, di wayang itu kan gunanya kromo halus, bahasa perwayangan. Dari situ aku belajar. Enggak dari orang tua enggak? Enggak. Tapi asli masih besar di Jawa apa Pi? Ya aku besar di Jawa. Logatnya pun kayaknya Jawanya udah mulai hilang ya? Nah, Sama aku besar aja. di Jawa, SMP aku di Palembang, SMA aku di Lombok. SMP, Palembang, SMA pindah-pindah gitu? Lombok. Beasiswa Oh, sampai sekarang berarti. sampai sekarang. Tapi bahasa Palembang tahu, bahasa Lombok tahu? Bahasa Palembang nggak tahu, soalnya di sana lebih dominan ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa Lombok udah fasih. Pasti bisa. Selama ada seminar sana berarti Lombok terus ya? Lombok Inggris. Tapi kalau ucapin aku nggak suka bahasa Inggris. Tahu tapi tahu? Tahu, Males ya berarti ya? malas. Karena belajar bahasa Inggris di mana di Lombok? Di Lombok. Jangannya kan di sana kan banyak orang yang ngomong pakai bahasa Inggris. Oh iya? Di Lombok di Terawangan Oh, itu banyak orang yang ngomong bahasa Inggris, soalnya bule-bule. Kalau masih ke Lombok nanti kalau di Terawangan di situ pasti nggak nemuin kan. mayoritas bahasa Inggris itu? Antara bahasa Inggris atau bahasa Lombok mereka asli. Nama saya bisa dua-duanya gitu. Nah, Gampang nggak belajar bahasa Lombok? enggak kok. Nggak sulit. Sebulan bisa? Sebulan bisa. BJLHP ini di Kutawa apa Jawa Link? Itu bahasa Lombok tuh? Bahasa Lombok. Mantap ya? Aku suka belajar bahasa soalnya. Maksudnya biar bisa bersilaturahmi sama orang sekitar Ya. gitu. Kalau bahasa Papua, aku pernah ke Papua itu ke Kecamatan Papua. Di sana logatnya ada ya. Oh logatnya ya. Logatnya lebih tepat ke logatnya. Contoh? Contoh. Sekarang sumber air tidak dekat. Bantu mama ambil air untuk urus adik. Gitu. Kayak gitu. Itu berarti lebih ke logat ya, bukan bahasa. Bukan bahasa. Kau anak, nggak usah ada anak saya punya anak itu untuk main-main dengan kau lagi. Kau Oh, iya. ajak kapal jalan sana. Kayak gitu. Kau anak. Saya lebih ke logat daripada ke bahasa yang lain. Aku suka gitu bahasa. Kalau bisa aku bisa bahasa banyak, pengen gitu. Ya salah satunya kalau bahasa luar negeri kan bahasa Inggris. Nah kalau bahasa daerah Logat Medan. Macam Medan pula kalau itu. Enggak lah. Nah, itu logat Medan. Bahasa Jawa Tengah. Unjong bareng di tengah ya. Nah, itu bukan apa. bahasa apa? Jadi lebih ke logat aku sebenarnya. Kalau nggak daripada bahasanya gitu ya. Nah, daripada bahasanya aku lebih ke logat. Soalnya kayak ada iramanya sendiri gitu loh. Beda-beda tiap daerah. Kalau kayak gini nama cukurannya apa? Transport. French crop. French. Oh, French crop. Ada 3 model kayak gini di mana potongannya itu sama. Fresh crop
potongannya ini kayak gini. Biar kayak ada lagi, maksudnya sama tapi bedanya cuma sedikit yang rambut. Kayak satrok beda lagi. Kalau ini enggak cukur lagi tadi udah pas nih. Ini gambar kurang tak Udah pas. dapat gitu. Ini mungkin diratain biar Iya. kalau yang bagian luar-luar kayak gini bisa dihilang. Kayaknya kurang apa ujung-ujungnya jelek gitu. Nanti bagian sini di press. Kebanyakan potongan kayak gini tuh dimiliki oleh cowok yang punya sifat feminim. Iya, lebih ke sifat kalem. Muka-muka kalem, muka-muka feminim. Muka saya muka apa bajingan. Ya bukan aku ya yang ngomong ya. Muka bajingan apa saya? Ya aku pengen nyoba doang. Pengen nyoba ntar kok nggak cocok gimana? Ya kan nunggu lagi. Oh nunggu lagi. Aku pikir balikin sembuh. Lah kalau bayar sembuhin tinggal nunggu kok. Di sini ada kafe-kafe live musik nggak? Nggak tahu. Kedengar? Itu live musik atau disetel? Kayaknya live musik. Soalnya pernah aku dengar suaranya yang jelek. Jelek gitu suaranya. Masa nyetel kayak gitu jelek? Mana cowok lagi? Cowok cewek ada aja yang suaranya jelek. Pede atau tidak? PD lagi, ampun dah. Jakarta. Ini masih bisa digini, Mak? Masih bisa digini? Itu nanti bakal dirapiin, beres. Kenapa masnya mau ngilangin logat Jawanya? Biar aku ingin pure. Andai kata aku ngucapin bahasa Maluku, aku pure ngucapin bahasa Maluku. Aku ngucapin bahasa Indonesia, aku pure ngucapin bahasa Indonesia. Tanpa ada logat Jawa. Tanpa ada logat Jawa. Aku ngucapin bahasa Lombok, jadi aku pure ngucapin bahasa Lombok. Jadi orang itu bakal bingung, ini anak mana? Bukan berarti tidak suka kan? Nah, bukan berarti nggak suka banget. Oh. Sebenarnya senang banget logat Jawa itu kayaknya kesannya sopan, asik dan ada irama sendiri. Kalau ini kata nih Pak, sama kita mau menyambung ya. Itu ada logatnya sendiri sebenarnya. Jadi kalau aku ngucapin bahasa Jawa, pure ngucapin bahasa Jawa. Nah kalau masnya, kira-kira aku orang mana? Ketawa. Tebak, tebak. Sumatera, Sumatera ya. Di mana? Sumatera, terus Sulawesi. Kan Sumatera. Kok Sumatera. Sulawesi? Kan Sumatera. Aku nggak tahu dari Sumatera itu mana. Palembang. enggak. Nah, aku ya iso bahasa logat Jawa iso, logat Jakarta bisa. Logat aku mungkin nanti akan belajar bahasa logat timuran. Kau juga mungkin sama kayak masa, cuman aku udah bisa menyesuaikan logat Jawa ya iso, cuman nggak terlalu kental mungkin kan. Tapi udah bisa menyesuaikan lah. Ya aku cepet kok belajar bahasa Jawa. Sunda ya bisa. Nggak bisa nebak kok? Sumatera. Sumatera ya. Sumatera Jawa Barat ya. Sumatera ya Sumatera. Sumatera ya. Nggak tahu. Cuman aku lama di Depok, jadi bahasanya gue lo. Tapi udah mulai menyesuaikan karena dulu banyak, kayak tadi aku bilang, temanku banyak orang Jawa. Ternyata 2 tahun sama orang Jawa itu bisa ternyata, tapi ketimuran gitu Jawa. Nah, kayak ke Kalimantan aku di Kalimantan lama, ya lama-lama bisa bahasa Banjar. Oh gitu. Ya. Kayak apa lek nih? Kayak bahasa Melayu cuman Melayu gitu. Dan kalau di Kalimantan tuh ada satu kalimat yang satu kata gitu yang kita agak Ram. Oke, gimana? satu kata itu kayak gini. Iya kalau Kayak dalam bahan gitu ya. kayak iya kalau itu iya kah?
Padahal kalau kita Indonesia kan iya kalau itu kan jika ya. Iya kalau dia iya kalau gitu. Aku dulu di Kalimantan cuma diajarin adat mereka. Oh, iya. Mereka kan kalau ada rumah yang ada patungnya itu jangan sekali-kali ngejek. Oh iya. Walaupun cuma dalam hati. Oh iya. Terus ada apa ya, kalau disuguhin sesuatu Jangan dimakan. jangan gak dimakan walaupun cuma jelupin jempol dikit. Nggak sopan. Itu sama kayak orang Jawa juga sih, kalau kita nyuguhin sesuatu Mitosnya begitu sih sama Kalimantan. Dan satu lagi kalau masih sering dengar, kalau udah minum air sana pasti bakal balik ke sana. nah, Pernah dengar enggak? nah karena aku udah minuman sana gak balik lagi. Kalau aku sih ya memang hanya sebagai budaya aja sih, kalau aku ya menghargai aja. Ya aku ya mungkin akan balik sana cuma mampir. Hampir. Karena itu kan semua kembali ke kita. Kalaupun balik ke sana ya mungkin karena kerjaan Nah, atau mungkin dapat jodoh orang sana, kita nggak tahu kan. iya benar. Sama aja buktinya. Keluarga aku dari Sumatera merantau ke Jawa, ke Pulau Jawa, lebih tepatnya ke Depok. Bakal lama di Depok. Ya mungkin nanti kalau istriku dapat orang mana kita nggak tahu kan. Nah, itu Ya itu makanya gitu. Aku di Kalimantan 3 tahun lebih. Gitu. Jadi bahasa Banjar itu memang nggak begitu fasih, cuma dia tahu, udah paham. paham. Pian, kamu ikam, kamu kasarnya ikam itu kan, kamu itu kan ikam. Pian pun kamu cuma halus, Lebih halus lagi. lebih halus lagi. Kayak kalau Jawa kan ada kowe, ada panjenengan. Nah, ada sampean. Lah sampean itu di mana sih? Sampean juga ada tahu. Sampean ada juga. Di mana? Dari mana sih sampean? Sampean itu juga bahasa Jawa, tapi kan kalau bahasa Jawa lebih banyak kosakata gitu. Kon, kowe, Yo, sampean. sampean, Sampean atau sampean? sampean, Sampean toh? sampean. Sampean itu cuma kata-kata kalau aja. Nah. Sampean, jenengan, Panjenengan apa jenengan? Jenengan. panjenengan. Oh, ada jenengan, ada panjenengan. Ya. Lebih banyak itu kan. Lebih banyak. Itu cuma arti kata kamu. Kalau cuma kamu sama kan artinya. Sama. Kamu kan? Kamu. Ya artinya kamu. Nah, tapi ada kalanya bahasa Jawa itu nggak bisa langsung disatuin. Ada tata keramanya, ada sopan santunnya, cara muter. Contoh. Contoh nih, bapak tidur, aku mandi. Oh, Nah, bapak suruh aku adus. bapak tidur, aku adus. Kalau baca promonya, Apa? kalau dibilang, kalau dikelompoknya semua nggak sopan. Bapak sare, pulau Sare. siram. Promo. Dan promo artinya bapak sare, pulau siram. Iya, Itu sare. nggak sopan. Iya. Nah, itu ada tata keramanya. Harusnya Pulau itu nggak bisa dibacain. Aku. Kalau dijajarin sama kata yang lebih tinggi, kita harus merendah. Tahu nggak? Bapak sare, aku adus. Hah? Nggak bisa dipakai bapak sare, pulau siram. Nggak bisa. Jadi aku adus gitu. Aku adus. Bahasanya kayak gitu. Ada tata keramanya tersendiri. Jadi nggak bisa pulau. Nggak bisa. Padahal kan halus tuh pulau. Walaupun halus, tapi kita kan kesannya gimana ya? Dalam bahasa Jawa sendiri ada tata krama tersembunyi lah misalnya. Kalau kita nyejerin sesuatu, terus kata ini lebih besar bapak, lebih besar. Jadi kita harus merendah. Masa kita ngaguin diri sendiri? Padahal pulau itu halus kan. Berarti jadi mendingan aku gitu. Aku adus. Bahasa halusnya adus apa? Adus. Hah? Bahasa itu siram. oh siram berarti ya. Aku siram. Aku siram boleh. Pulau siram nggak boleh. Aku siram nggak boleh. Aku adus. Lah ya. Jadi kayak gitu tata caranya berbahasa Jawa yang benar kayak gitu. Kalau dibilang bapak sare pulau siram nggak sopan. Malah nggak sopan. Nggak sopan. Jadi bapak sare aku adus. Sebenarnya kalau dalam pengertian biasa, siram kan artinya siram. Oh, Kayak aku, oh. bapak tidur, aku siram, kan nggak kayak gitu. Jadi aku adus. Itu dan mungkin itu semua orang nggak tahu juga ya. Nggak semua orang tahu. Tata cara pengucapan bahasa Jawa yang baik dan benar, nggak semua orang bisa. Bapak sare aku adus. Nek bapak sare aku siram nggak bisa ya. Nggak bisa. Pulau siram nggak bisa ya. Oh iya pulau siram. Kalau siram durhaka. Kayak pulau siram. Padahal bahasa Jawa kan. Itu bahasa Jawa. Tapi kalau dalam artian kayak gitu nggak bisa. Tapi kalau cuma aku bilang pulau siram pak, Nah, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oh siram pak, nggak masalah, nggak ada konflik. Jadi kesannya oh ya udah Mandi. dan manggil. Contohnya manggil orang, nimbali, sanjani,
atau ngomongin lah istilahnya. Niki wau sampun pulau Bejani. Nah, Bejani Sanjangi beda. Dawuhi beda. Itu artinya apa Pak Jani? Ngomongin. Oh, Kalau saya ngomongin Bejani itu kalau kita sesama manusia biasa. Nanti kalau Sanjangin itu kalau aku lebih tua daripada dia. Kalau Dawuhin itu pangkatku lebih kiai daripada dia. lebih tinggi lagi gitu. Lebih tinggi lagi. Banyak Pak. Niki wau kalau sampai di Bejani rencana itu loh. Jadi aku sudah dibilang sama temanku. Niki wau kalau sampai di Sanjangi kali bapak pulau. Nah, Satu jadi saya lagi? udah diberitahu sama bapak. Satu lagi. Niki wau kalau sampai didahului kali kiai pulau. Oh. Jadi itu saya sudah diberitahu sama kiai saya. Dan nggak semua orang juga tahu orang Jawa. Nah, tata cara penggunaan bahasa Jawa yang benar itu enggak. Tapi nggak semua orang juga tahu orang Jawa ya. Nah, saya lebih fokus ke kesopanan ini gitu. Dan kalau masnya ngomong kayak gitu ke yang lebih tua mungkin salut kali orang dia. Pasti semua orang kalau udah dibahasani kayak gitu, apalagi dia orang Jawa asli, mereka bakal sungkan. Nah, sungkan kayak gitu, sistemnya kan lebih halus daripada malu. Iya. Nah, sungkan itu kalau kita mau apa-apa, kalau dia nggak tahu, kita malu sendiri, ya nggak? Itu lebih ke sungkan. Tapi kalau malu ya udah, dia nggak ngeliat, kalau dia ngeliat kita malu, dia nggak ngeliat kita nggak malu. Berarti ini masih ngomong kayak orang-orang sini, berarti orang itu sungkan ya? Sungkan. Orang-orang tua gitu pasti sungkan ya? Orang itu ngerti, Iya, tapi dia kalau lebih menghormati masnya lagi dari siapapun, paham nggak? padahal belum tentu dia juga bisa kayak gitu ngomong ya? Kayak gitu. Dia ngerti tapi belum tentu bisa ngomong ya? Oh iya. Karena ya itu tata keramanya halus kan? Lah iya. Contohnya mandi. Tapi kalau bahasa perwayangan ini lebih halus lagi, ngubah badan, ngubah awak. Awak kan badan. Ngubah itu kan artinya mencuci. Iya, mencuci badan. Artinya mandi, no. Beda lagi. Itu lebih halus lagi tuh kalau Lebih harus lagi, lebih tepatnya itu bahasa perwayangan. Berbasuh diri lah istilahnya. Nah, kalau bahasa Indonesia ini kalau bahasa Jawa halus itu di bahasa Indonesia ini berbasuh diri kan artinya mandi. Iya. Tapi kalau dalam bahasa Jawa lebih sopan lagi bisa. Jadi bahasa Jawa itu paling banyak kosakatanya. Arab. Oh, Arab ngubah ya? Mau berbasuh diri, orang ribet-ribet ngapain mau berbasuh diri, juga mau mandi. Nah, kalau dia dari Jawa, pasti dia tahu artinya berbasuh diri itu apa. Dia cuma ingin bermacung pipa. Kenapa Mas senang gitu belajar bahasa Krama gitu? Pertama, saya orang Jawa. Benar. Orang Jawa jangan kehilangan Jawanya. Benar. Tidak, gitu aja. Jadi orang Jawa jangan sampai kehilangan Jawanya. Meskipun mau menghilangkan logatnya gitu. Nah, meskipun logatnya ingin aku hilangin, tapi orang Jawa jangan sampai kehilangan Jawanya. Udah. Nah, berarti jumpa sama yang sepuh-sepuh gitu ngomongnya gitu, Krama halus. Krama halus. Dan mereka akan balik lagi ngomong krama halus ke kita. Dan andai kata anak muda krama halusin sama orang yang lebih tua, itu derajatnya naik. Oh iya. Derajat kita lebih naik daripada mereka. Contoh nih, saya ngomong sama mas, tapi saya mau sopan, terus masnya udah sopan ke saya. Mau nggak mau kan derajat saya lebih, oh saya udah disopanin sama dia nih. Apalagi itu posisinya kiai, jadi udah tinggi banget kan. Iya. Kalau kita disopanin sama kiai, Lah iya. nah ya gitulah. Istilah presiden ngomong sama kita halus. Ya. Secara kan nggak pernah ada presiden ngomong ke orang lain itu halus. Bahkan orang anak muda belum tentu tahu Krama halus ya. Nah, Tapi kalau mungkin orang tuanya masih tahu lah ya. nggak semua orang tua juga bisa tahu. Berarti bisa jadi nggak ngerti juga mereka. Kadang nggak ngerti. Lupa, supe kali pengan. Apa tuh? Lupa, cuma cara lupa aja. Lupa kan artinya lupa kan ya, lupakan sesuatu. Supe sama juga lupa. Cuma Tapi kalau mau lebih halus lagi, lebih ini kalau kali mengan bah, kali mengan lupa. Tapi lebih ke tingkatan perwayangan. Ini yang dari Jawa sebenarnya. Banyak kosakata yang belum orang pelajari. kenapa Mas nggak bikin kayak gitu tutorial belajar bahasa Jawa? Kenapa ya? Nggak pengen. Pertama, nggak minat sama sekali. Kedua, kenapa harus belajar? Ngajarin orang kenapa? Kenapa mereka nggak ajar sendiri aja? Kalau ndak misalnya Mas nggak ngajarin mereka belajar dari siapa lagi gitu? Masnya kan otodidak nih. Belum misalnya aku pengen tahu nih bahasa Jawa halus, Jawa Krama, tapi aku kan
kan enggak semua orang bisa ngajarin. Temanku aja yang orang Jawa Tengah tapi enggak bisa, kata dia belajar bahasa Jawa tuh sulit yang halusnya ya, makanya dia juga pun nggak begitu pati paham. Nah di situ istilahnya gimana, kalau mau ngajarin orang sendiri untuk bahasa Jawa yang untuk promonya itu jujur aja pertama ribet. Kosakata Jawa banyak banget, satu kata dua arti. Buka les bahasa Jawa, cuma kayaknya minatnya juga mungkin nggak begitu banyak ya. Nggak begitu banyak. Dan juga andai kata yang belajar orang Jawa, kenapa kalian nggak belajar sendiri? Kalian kan orang Jawa, artinya kalian lebih tahu daripada orang lain. Ya iya. Nah, kalian nggak malu. Orang lain lebih paham daripada Masa orang lebih paham daripada ini kan? Sampai saya udah belajar ke gamelan juga. Gamelan dalang dulu sempat diajarin cara mendalang gimana. Udah nih. Oke. Ini nggak, di ujungnya nggak perlu lagi dorong rapi ya? Nggak perlu lagi, itu udah tipis banget. Coba anda pakai sekarang pakai. Biar ujungnya itu nggak terlalu apa. Dari sini. Dari terang ini kan paling terang. Kegelapnya ini nggak ada kelihatan garis. Nggak ada sama sekali. Oh, kalau ujung ini mah nggak apa-apa ya? Ujung-ujung ujung nggak apa-apa ya? Kayak gitu emang tekstur rambutnya kan kita awalnya. Jadi akhirnya tetap seperti itu. Jadi kita botak guys, botaknya French crop ya, French crop, botak ala-ala. Barber ada kayak sambil ngerokok kayak gini. Inilah masnya, siapa namanya? Agung. Mas Agung, belajar bahasa Jawa. Apa tadi? Jawa halus ya? Jawa halus. kromo halus. Kromo halus. Barbershop di kampung Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Ya udah kayak gini tuh. Tuh. Oke, nanti kita akan lihat keseruan di kampung Inggris. Oke, thank you.